Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel guys. Channelnya korang semua guys. Di video kali ini saya penasaran guys untuk mereaksinya dan sama-sama kita tengok guys, bahwa ini tentang mata uang ya, antara mata uang ringgit dan rupiah guys. Seperti apakah videonya? Saya penasaran, mari sama-sama kita tengok videonya guys. Sebelum kita tengok videonya, buat korang semua yang mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Tidak berbuang masa, jom kita tengok videonya. Jom. Oke, Malaysia ringgit. Walah, halah. Aduh. Aduh. 1, 2, 3, 4. 400.000. Di tengah keadaan global yang tengah tak menentu, banyak mata wang Asia jatuh nilai. Ringgit Malaysia pula buat hal sendiri. Dia jadi antara mata wang paling kuat di rantau ini, dengan kenaikan sekitar 2.6% setakat tahun ini. Bukan saja naik berbanding dolar AS, tapi juga lebih kukuh berbanding kebanyakan mata wang Asia lain. Ya pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysia ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Wih, kalau paling kita kuat, perhatikan, gila. mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Oke. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, sebentar guys. Di saat kena tekanan global guys ya, semua mata uang Asia yang ini mempengaruhi ya, terpengaruh lah oleh kekuatan global ini guys. Tetapi ya, Malaysia ternyata di saat mata uang Asia lainnya terpuruk gitu guys ya, salah satunya mungkin rupiah ya, tetapi Malaysia bisa menguat gitu guys, bertahan. Wow, apa sebenarnya yang terjadi gitu guys? Apa yang dilakukan oleh Malaysia gitu, kok bisa sampai di saat negara-negara lain di Asia ini terpuruk ya mata uangnya ya, terutama misalnya rupiah guys ya, tetapi Malaysia bisa mempertahankan ini guys, malahan naik ya antara uang Asia lainnya guys. Wow, ini menarik guys untuk kita reaksi. Harus modal sangat sensitif. Pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan? Apakah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Ya nggak mungkin kebetulan. Datanya satu persatu dalam speed desk. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia jangan iri. Ini jadi mata uang terkuat di Asia. Jangan iri guys, jangan iri ya. Pusing gue, ini dolar udah hampir nyentuh 17.300. Padahal 2 tahun lalu masih 15.500-an loh. Memang dolar ini lagi kuat kalau dibandingin sama mata uang negara Asia. Tapi rupiah ini melemahnya bukan sama dolar doang, sama ringgit, dolar Singapura, rial, euro. Buset, ini pasti ada aja yang komen, tabungan gua, gaji gua itu di USD bang. Pokoknya menyempitkan masalah makro ini ke diri sendiri lah. Sayangnya itu. Jadi please, napak tanah. Kebutuhan impor kita tuh masih tinggi. Kalau rupiah melemah, transaksinya makin mahal. Bisa jadi harga barang pada naik. Sesimpel mie ayam atau bakso langganan lu deh, harga seporsinya tuh bisa aja naik. Karena bahannya tuh dari terigu dan gandumnya harus impor. Atau lu mau umroh atau haji deh, harganya tuh makin mahal. Sekarang 1 rial udah tembus 4.600 rupiah. Terakhir gua umroh di tahun 2024 itu masih 4.100-an loh. Naiknya tuh cepet banget, mata uang kita tuh selemah itu. Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal. Kenapa? Data saya tunjukin lagi bahwa yang namanya sumber daya habis dikuras, rakyatnya miskin habis-habisan, bahwa daya tawar Indonesia habis, tidak punya apa-apa. Karena Anda tertekan dengan utang, jebakan utang namanya. Bahwa Anda tertekan oleh namanya disiplin eksternal pada fiskal. Itu diakui oleh ahli fiskal internasional. Sehingga Anda tidak berdaya. Itu yang saya sebut sebagai Indonesia mengalami, ulang nih, saya ngomong kemana-mana nih, mengalami kelumpuhan ekonomi.
kelumpuhan ekonomi guys. Kalau lo pikir kita Aduh. baik-baik aja bayarin terus MBG sama BBM, kenyataannya tuh enggak, karena pemerintah kita tuh nggak punya duit buat kebijakan moneter. Kalau lo nggak percaya, yang namanya ringgit Malaysia itu udah naik 14% sejak 1 tahun yang lalu. Begitu juga dengan Singaporean dollar yang udah naik 6%, sementara yuan juga udah naik 10%. Jadi intinya adalah lo punya tabungan 1 juta rupiah itu udah mulai nggak ada harganya. Lebih Betul, menguntungkan guys, betul. untuk taruh di falas. Nah, apalagi implikasinya banyak barang yang pasti mahal meskipun kita banyak ketergantungan sama dolar. Cuma ingat bahwa kita tuh masih defisit perdagangan sama negara-negara itu. Jadi kemungkinan harganya naik tuh ada. Jadi eventually adalah nabung dalam rupiah udah nggak ada artinya guys. Jadi solusi mungkin guys ya, buat rakyat Indonesia gitu guys ya. Kalau kita menabung uang ya itu tadi jauh harganya. Bayangkan guys, untuk sekarang ya 1 juta rupiah gitu kita punya istilahnya, kita belanjakan guys, gimana, tidak ada apa-apanya 1 juta rupiah. Bayangkan ya segitunya. Tapi ya saya salutkan dengan Malaysia guys ya, di saat rupiah terpuruk gitu kan, tetapi ringgit Malaysia ya ini bisa apa ya, lebih kuat gitu guys, bisa bertahan. Apa sih sebenarnya tipsnya? Mungkin korang semua orang Malaysia ya, kawan-kawan semuanya di Malaysia, mungkin ada pakar-pakar ekonomi segala macam guys ya, mungkin boleh komen di bawah guys, apa penyebab seperti itu ya. Di antara negara-negara lain ya di Asia Tenggara, di saat tekanan global yang sangat luar biasa gitu guys ya, menurun mata uangnya ya, nilai mata uangnya, tetapi Malaysia bisa bertahan dan malah kukuh gitu guys ya. Apa sebabnya gitu guys, boleh komen di komentar gitu guys ya. Dan aduh gimana ya, kita tonton lagi lah videonya. Next. Ramai orang yang bertanya, kenapa ringgit naik? Nah, Sebab kenapa? US dollar jatuh ke? Jawapan ringkas, ya, tapi itu salah satu sebab, tapi bukan satu-satunya sebab. Kalau ringgit naik semata-mata sebab US dollar lemah, mata wang yang lain, mata wang pun sepatutnya naik sama kuat. Betul. Tapi apa yang berlaku? Ringgit Malaysia naik lebih laju berbanding banyak mata wang lain, terutama di Asia. Aduh, gila ya. Di saat itu tadi saya bilang guys, di saat nilai mata uang di Asia Tenggara ya, di saat oke lah tadi ya, karena ringgit ini pengaruhnya daripada dolar Amerika yang turun ya, tetapi negara-negara lain itu turun juga ya, sedangkan Malaysia bisa naik gitu guys ya. Apa sebabnya? Ini yang membuat kita tuh penasaran, apa sebabnya gitu guys. Malaysia saat mata uang negara-negara Asia lainnya turun dikarenakan turunnya mata uang Amerika Serikat dolar ya, tetapi Malaysia malah naik. Apa sebabnya? Ini yang membuat kita penasaran. Apa guys? Oke, kita lanjut soalan yang paling penting ialah kenapa ringgit naik lebih laju bukan mata wang negara yang lain? Ya. Kenapa permintaan itu naik? Kenapa? Pertama, ekonomi Malaysia berkembang lebih baik dari jangkaan. Ramai penganalisis menjangkakan pertumbuhan sekitar 4%, tapi prestasi sebenarnya hampir 5%. Jadi bila ekonomi ini bergerak, pelabur pun lebih yakin. Kedua, pelaburan asing masuk dengan ketara. Dalam 9 bulan pertama 2025, pelaburan asing ke Malaysia meningkat dengan ketara, merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain. Ya, pelaburan ini masuk untuk bina kilang dan buka pejabat, dan bila pelabur luar masuk, mereka perlu tukar mata wang mereka kepada ringgit. Jadi bila permintaan terhadap ringgit meningkat, nilai ringgit pun mengukuh. Pergerakan ini pun ini salah satu ternyata guys ya penyebabnya ya. Kalau dikatakan penyebabnya ringgit ini naik ya karena dolar itu turun ya, maka ini bisa pengaruh juga nih untuk negara-negara Asia ya kan, yang selain Malaysia misalnya ya. Artinya ada kemungkinan ya mata uang negara-negara Asia ya, terutama misalnya Indonesia itu mungkin bisa lebih naik lagi, tapi malahan jauh menurun, sedangkan Malaysia bisa bertahan, malahan bisa naik ya, tinggi di Asia Tenggara gitu guys ya. Salah satunya adalah selain daripada karena mata uang dolarnya turun ya, karena adalah investor asing ya, investor itu berbondong-bondong untuk masuk ke Malaysia. Ini penyebabnya guys.
Wow, ya. Kenapa? Selain banyak investor asing, ya, negara-negara besar lainnya mempercayakan Malaysia sebagai tempat dia untuk menanam modal gitu guys ya. Apa sebabnya? Itu kan tentu kepercayaan. Sekali lagi adalah kepercayaan, ya. Nah, sedangkan Indonesia mungkin ya banyak mungkin investor asing. Oke, banyak sih yang masuk ke Indonesia, tetapi ya kebanyakan pertimbangannya adalah apa ya, peraturannya atau kebijakannya guys yang berubah-ubah. Ini yang membuat investor asing takut untuk masuk kepada Indonesia. Seperti itu ya menurut saya ya. Mungkin kawan-kawan semua mungkin ada tambahan, mungkin komen saja di komentar guys ya. Wow, gila ya Malaysia ya, terbaik sih memang. Ini patut dicontoh, patut dipelajari sistemnya seperti apa supaya bisa diaplikasikan juga untuk Indonesia gitu guys. Mungkin tidak semua sih yang bisa diaplikasikan karena beda negara, beda kebijakan, beda pemimpinan gitu guys ya. Tetapi yang menjadi pelajaran adalah suatu yang memang negara yang terbaik itu tentu harus ada bisa menjadi pelajaran di situ gitu guys. Oke, kita next. Bukan naik mendadak, tapi perlahan dan konsisten. Dari sekitar 4.3 sekarang dah menguat ke sekitar 39 berbanding dolar AS. Ini tanda jelas yang pasaran makin yakin dengan ekonomi Malaysia. Wow. Kenapa boleh jadi macam ni? Antara sebab utamanya, ekonomi Malaysia masih solid. Perdagangan naik sekitar 9.3%. Ekonomi masih berkembang lebih 5%. Dan pelabur asing pun masih banyak masuk. Bila pelaburan masuk, permintaan terhadap ringgit pun naik. Itu yang buat nilai dia makin kuat. Dalam masa yang sama, netizen Indonesia pun ramai yang panas dan mula bandingkan. Ada yang cakap ringgit sekarang makin dekat dengan dolar Singapura. Perbandingan ni terus jadi topik hangat. Ada yang kagum, ada juga yang mula persoalkan keadaan rupiah sendiri. Breaking news guys, harga ringgit Malaysia sudah menyentuh 4.300 pagi ini ya. Jadi pagi-pagi ini saat market buka, ini tiba-tiba Malaysia ringgit itu melonjak drastis guys. Ini melonjak sangat guys. Gila ya. Ini gua kasih lihat kalian. Gila, bukan lagi gila. Guys, ini MYRIDR. Ini maksudnya adalah ringgit Malaysia ke rupiah. Ini sudah 4.300 guys pagi ini. 4.300. Dia jam 8 pagi tadi langsung melonjak saat market buka ya. Ini gila banget sih guys. Ini kenaikan yang sangat luar biasa dalam waktu semalam dan Seram menyentuh 4.300 guys. Jadi beberapa waktu belakangan ini ringgit Malaysia sangat kuat guys. Bahkan dia menguat terhadap US dollar dan dolar Singapura yang kita kenal sangat kuat. Jadi gue dengar itu investasi ke Singapura sekarang sangat luar biasa guys. Jadi memang banyak investor-investor luar negeri itu berbondong-bondong untuk berinvestasi ke Malaysia. Dan kunjungan wisatawan katanya meningkat drastis di Malaysia ya, bahkan nomor 1 di Asia Tenggara guys. Ini kalau ya buat kalian yang sering berobat atau berlibur ke Malaysia, karena kita tahu di Malaysia tuh biasanya kita kan berobat di sana, rumah sakitnya dan dokternya sangat-sangat berkualitas dan murah. Nah tapi dengan kenaikan ini kan ya jadi berasa guys. Gue pribadi sering ke Malaysia untuk berlibur ya, jadi memang kenaikan ringgit Malaysia ini sangat berdampak gitu ya. Berasa sih guys, karena ini kenaikannya sangat cepat ya beberapa tahun belakangan ini. Gitu dulu guys update ringgit Malaysia ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, update-update harga emas, harga perak, harga saham, terus mata uang, kalian bisa follow akun gue guys. Oke, see you. Yang lagi kelakar, ada influencer dari Indonesia yang kata walaupun rupiah lemah, Indonesia masih untung. Kenyataan macam ni buat ramai orang pelik. Sebab biasanya kalau mata wang lemah, kesannya memang terasa. Harga barang import naik, kos hidup pun boleh meningkat. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri.
Jadi lu nggak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000 kok gitu? Panik nggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia lu udah harus tahu punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang. Kesimpulannya, kekuatan ringgit ni bukan kebetulan. Ia datang dari asas ekonomi yang kukuh dan keyakinan pelabuh. Dalam masa yang sama, reaksi netizen pula tunjuk yang isu mata wang ni memang sensitif dan selalu jadi bahan perbandingan antara negara jiran. Okey. Itulah tadi ya, antara ringgit Malaysia dan rupiah, guys. Ya jauh berbedanya, guys. Artinya di saat negara-negara lainnya itu, guys, ya, karena apa? Tekanan global tadi ya. Maka negara-negara Asia ini mata uangnya jauh turunnya, sedangkan Malaysia bisa bertahan dan malahan tertinggi di Asia Tenggara, guys. Wow, ya. Dan apa yang dikatakan ada tadi cuplikan oleh Bang Benix ya, itu mengatakan malahan kita harus bangga dengan rupiah ini turun ya, karena belajar dari dibilang dari Cina segala macamnya, bahwa di saat rupiah mata uang itu turun, maka disitulah kita harus bangga gitu, guys. Saya juga tidak paham juga, guys ya. Saya bukan juga ahli ekonomi ya, karena saya orang biasa lah gitu, guys ya. Mungkin kawan-kawan ada yang bisa menambahkan ya di kolom komentar, mungkin boleh tambahkan di kolom komentar, guys. Dan seharusnya kita bangga dengan naiknya mata uang, nilai mata uang gitu, guys ya. Karena apa? Karena makin tinggi mata uang ya, nilai mata uang, maka semakin banyak bisa kita beli dengan uang tersebut gitu, guys. Tapi kalau semakin turun, wah makin jauh. Itu menurut saya sih. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Mungkin ada bisa menambahkan di kolom komentar gitu, guys. Mungkin itu dululah video hari ini, guys ya. Dan saya salutnya kepada ringgit Malaysia gitu, guys, di saat tekanan global yang sangat luar biasa ini ya, mata-mata uang di Asia Tenggara ini turun gitu, guys ya. Tetapi malahan Malaysia ya bisa, kalau tidak salah di situ bisa mengalahkan Singapura dan bisa naiknya luar biasa gitu. Itu yang buat saya tuh wow, kagum ya dengan kemajuan Malaysia begitu, guys ya, ataupun tingginya nilai ringgit Malaysia gitu, guys. Mungkin itu dulu video hari ini, guys. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya, komen saja di bawah. Bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahmat Ponjela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.